adik-adik, bagaimana kabarnya? Keberagaman budaya bangsaku. Sebelumnya, kakak mau tanya nih, adik-adik sudah tahu apa belum bahwa negara kita, Indonesia, mempunyai keberagaman yang sangat beragam. Mulai dari keragaman agama, budaya, bahasa, suku, adat istiadat, ras, dan masih banyak lagi. Mungkin adik-adik di sini pernah dengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, kakak mau tanya nih, apa makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Hayo, siapa yang tahu? Iya, benar sekali. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Itulah makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun banyak sekali keragaman yang ada di negara kita ini, tetapi kita masih ada di dalam satu wadah, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia juga kaya akan alat musik tradisional seperti angklung dari Jawa Barat, gamelan dari Jawa Tengah, gendang dari daerah istimewa Yogyakarta, bonang dari Jawa Timur. Alat-alat musik tradisional tersebut ketika dimainkan tentunya akan menghasilkan bunyi-bunyi yang sangat indah dan berirama. Ngomong-ngomong soal bunyi, adik-adik tahu nggak bunyi itu apa? Bunyi adalah getaran di udara atau pemempatan mekanis atau gelombang longitudinal yang merambat melalui media. Sederhananya, bunyi adalah gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar dengan perantara media, zat cair, zat padat, dan zat gas. Dalam gambar ini ada seorang anak yang memukul batu ke dalam air dan dia mendengar suara pukulan batu tersebut. Demikian juga ikan yang berenang di dalam kolam yang jernih. Tentu adik-adik akan beranggapan bahwa ikan-ikan itu tidak bersuara. Tetapi jika adik-adik menyelam ke dalam air, maka akan mendengar suara kibasan ekor dan sirip ikan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat di dalam zat cair. Pada gambar ini, bunyi merambat melalui benda padat. Nah, ini bisa dipraktikkan di rumah. Apakah kamu mendengar suara temanmu atau tidak? Jarak yang ditempuh bunyi tiap satuan waktu disebut cepat rambat bunyi. Sedangkan semua benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contohnya, alat musik. Dan apapun itu yang dapat menghasilkan bunyi. Syarat-syarat bunyi. Terdapat benda yang bergetar atau terdapat sumber bunyi. Terdapat media yang merambatkan bunyi, dan terdapat penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Frekuensi bunyi dibedakan menjadi 3 macam: infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz. Di sini, gajah dan hiu merupakan contoh hewan yang bisa mendengar suara di bawah 20 Hz. Audiosonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Pada umumnya, manusia bisa mendengar suara dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Frekuensi ultrasonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Pada frekuensi ultrasonik ini bisa didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Sifat-sifat bunyi. Bunyi dapat dipantulkan atau direfleksikan. Fenomena bunyi dapat dipantulkan terjadi saat suara kita bergema, yang menghasilkan gema atau gaung. Bunyi dapat merambat dan dapat diredam. Adanya sifat bunyi yang dapat merambat di dalam air dimanfaatkan oleh ikan paus dan lumba-lumba untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Bahkan, ikan paus dapat mengeluarkan suara yang dapat ditangkap ikan paus lainnya sejauh ratusan kilometer. Nah, bagaimana? Adik-adik sudah paham kan? Dengan materi yang telah kakak sampaikan, selalu semangat ya meskipun sekolahnya cuma di rumah aja.
Besok kita belajar bareng lagi ya. Sampai jumpa.